Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di dalam renungan hari ini saya suka merenungkan tentang kesehatan mental atau mental health seseorang dari kacamata rohani berdasarkan 3 bacaan yang difirmankan Tuhan. Sebab pada akhir-akhir ini, kesehatan mental atau mental health menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibicarakan, khususnya di kalangan anak muda akibat studi yang berat ataupun pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya, atau bahkan penyakit fisik yang berakibat pada gangguan kesehatan mental. Sehingga terdapat ada sejumlah orang yang menseringkan kepada saya sebagai seorang imam tentang kesehatan mental mereka. Saya selalu mengatakan bahwa luapkanlah emosi Anda dengan cara-cara positif dan jangan menyimpannya. Emosi itu ibarat larva gunung berapi yang ketika semakin kita menekannya, dia akan merusak bagian dalam diri kita. Tetapi ketika suatu saat ia meledak, ia akan menghancurkan segala sesuatu yang ada di dekat kita. Sebab pada dasarnya emosi harus diekspresikan pada hal-hal yang positif dan sesegera mungkin meluapkannya, dan bukan sebaliknya kita menahannya atau memendamnya. Ketiga bacaan hari ini memberikan kita sejumlah solusi bagaimana mengekspresikan emosi-emosi dalam terang iman. Di dalam bacaan yang pertama, kita mendengarkan tentang sepenggal catatan singkat dari keluh kesah Ayub. Ia bercerita kepada sahabatnya tentang keadaan dirinya yang merana dan terpuruk. Kita tahu bersama bahwa Ayub adalah salah satu tokoh kitab suci yang memiliki hidup yang merana dan penuh penderitaan. Ia jatuh miskin semiskin-miskinnya, bahkan ia ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya dan dijauhi oleh banyak orang. Ayub telah berada pada titik paling terendah di dalam kehidupannya. Dan apa yang bisa kita teladani dari seorang Ayub? Ayub senantiasa mencurahkan segala isi hatinya serta meluapkannya kepada Tuhan atau kepada sahabat-sahabatnya. Sebagai seorang beriman, Tuhan menjadi sahabatnya. Itulah cara positif yang diekspresikan Ayub melalui imannya. Injil hari ini juga meyakinkan kita bahwa Tuhan adalah penyembuh bagi segala macam penyakit. Karena itu, tempat terbaik untuk meluapkan segala keluh kesah diri kita ialah Tuhan sendiri. Sebab Tuhan tidak hanya akan mendengarkan, tetapi juga akan membantu kita dalam proses penyembuhan. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus sempat menulis, bagi orang-orang yang lemah, aku akan menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Dalam konteks permenungan hari ini, sabda ini hendak mengajak agar ketika kita dalam tanda kutip orang normal berjumpa dengan mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental, maka yang patut kita lakukan ialah cobalah untuk berada pada posisi mereka tanpa harus menilai dan menghakimi mereka, karena pada dasarnya mereka hanya ingin didengarkan segala keluh kesah mereka. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, Injil hari ini menceritakan bahwa Yesus pergi ke berbagai desa dan menyembuhkan banyak orang sakit. Dalam permenungan saya, antara Yesus dan orang sakit seperti ada koneksi yang terhubung satu dengan yang lain. Koneksi itu tidak hanya lahir dari orang-orang sakit yang berbondong-bondong datang kepada Yesus, tetapi Yesus sendiri tergerak untuk mencari mereka.
Oleh karena itu, bagi Anda yang sedang mengalami gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental, bangunlah relasi dan koneksi antara diri Anda dengan Yesus sendiri. Sebab pada dasarnya, Yesus senantiasa mencari mereka yang sakit. Percayalah bahwa Yesus senantiasa ada dengan kita. Kedua, di dalam bacaan yang pertama, Ayub telah memberikan contoh yang baik, di mana ketika kita mengalami sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita, maka segala perasaan negatif yang tercipta akibat pengalaman buruk itu haruslah kita ungkapkan. Kita punya banyak pilihan untuk mengungkapkannya, antara lain menulis, bercerita dengan orang yang kita percaya, atau bahkan sebagai orang beriman kita bisa mengungkapkannya di dalam doa. Bersharing bersama Tuhan berarti bukan berpatokan pada keinginan kita saja, tetapi mendengarkan apa keinginan Tuhan terhadap diri kita. Sebab bisa jadi keinginan Tuhan dan keinginan kita itu berbeda. Oleh karena itu, dengarkanlah dan lihatlah apa jalan keluar yang Tuhan kehendaki. Karena pastilah itu yang terbaik untuk kita. Itulah cara mengekspresikan emosi di dalam terang iman. Tuhan memberkati Anda semua.